Baik, kita sekarang mau bahas surat Al-Hujurat ayat 9 ya. Ayat 9 sampai dengan ayat 13 berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran dan hikmah juga. Kita bisa mempelajari atau menambah perbendaharaan kosa kata ya, perbendaharaan kosa kata dari ayat-ayat yang kita bahas. Ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok atau dua golongan ya, ta'ifatani itu artinya dua golongan atau dua kelompok ya. Dari kata ta'ifun itu artinya sekelompok ya, segolongan ya. Jadi ta'ifatani berarti dua golongan. Minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Jadi apabila ada dua golongan orang beriman, iktatalu itu artinya dari kata kotala. Kalau kotala artinya apa? Membunuh. Kotala ya, itu membunuh. Tapi kalau iktatala, nah dipindah pola jadi ifta'ala, iktatala, itu artinya saling bunuh ya, secara arti kata begitu. Tapi dalam konteks ini maksudnya iktatala ini artinya berperang atau juga bertikai ya. Bisa dipahami nggak ya? Kalau secara ekstrimnya ya perang gitu. Tapi secara umumnya iktatalu artinya bertikai gitu ya. Jadi bermusuhan ya, bertikai. Maka fa aslihu bainahuma, maka aslihu artinya perbaiki. Ya. Islah ya, perbaiki di sini artinya damaikan. Ya. Supaya mereka enggak bertikai. Ya, maka damaikanlah bainahuma, di antara keduanya. Fa in bagot ihdahuma, maka apabila ihda artinya satu, huma keduanya, jadi satu dari keduanya. Apabila ada salah seorang ya, atau salah satu golongan dari keduanya itu bagot itu artinya dari kata bago ya, bago bagian ya, itu artinya berlaku semaunya ya. Jadi bersikap semaunya, bersikap ingin menang sendiri, namanya bago, bagian ya. Bago ya bagi bagian ya. Nah, apabila ada salah satu golongan itu dia itu ingin menang sendiri ya, maka apa di sini dikatakan fa in bagot ihdahuma alal ukhra. Apabila salah satu dari keduanya itu berlaku semaunya atau berlaku sewenang-wenang atas yang lainnya, maka apa? Faqatilu. Maka qatilu artinya perangilah atau sama dengan lawanlah. Allati tabghi, golongan yang tadi, golongan yang berlaku semaunya, golongan yang ingin menang sendiri tadi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia itu kembali kepada perintah Allah. Ya, bisa dipahami sampai situ kalimat. Jadi ini contoh, misalkan ada kasus dua golongan orang beriman atau dua orang beriman itu sedang bertikai ya. Ya artinya dengan berbagai persoalannya ya, apapun nanti penyebabnya gitu ya, pokoknya ada ribut gitu. Ribut bertikai sampai ya paling ekstrimnya itu berperang misalkan gitu ya. Maka tugas orang yang beriman adalah untuk mendamaikan keduanya. Damaikan keduanya. Nah, tetapi jika ada salah satu ini berlaku angkuh ya, terlihat ingin menang sendiri ya, ingin lebih mementingkan dirinya sendiri gitu, alal ukhra,
terhadap golongan yang lain. Ya, jadi bagot itu ada kepentingan diri sendiri terhadap orang lain, atau bisa dikatakan apa? Berlaku sewenang-wenang, berlaku angkuh terhadap yang lain. Maka qatilu apa? Lawanlah orang yang berlaku angkuh itu. Gitu. Sampai apa? Sampai hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau kembali kepada perintah Allah. Maksudnya apa? Kembali kepada perintah Allah. Jadi perintah Allah ini ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dibacakan oleh khatib Jumat misalkan ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsai wal munkar wal bag ya'idukum la'alakum tazakkarun. Allah menyuruh. Innallaha ya'muru. Jadi ini contoh perintah Allah itu yang mana? Supaya mereka sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah. Mana perintah Allahnya? Ya di antaranya perintah Allah itu bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil. Kemudian untuk berbuat ihsan, berbuat benar, berbuat baik dalam hal apapun. Kemudian untuk ita'idil kurba, untuk membantu kerabat, itu perintah Allah. Kemudian ada lagi wa yanha anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, artinya perbuatan asusila, wal munkar, perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, itu namanya munkar, termasuk wal bag. Nah, wal bag ini yang dimaksud di sini. Jadi bagot ya artinya berlaku sewenang-wenang. Jadi al-bag itu berlaku sewenang-wenang. Ketika orang itu berlaku seenaknya terhadap orang lain, itu namanya bagyan, gitu ya. Berlaku angkuh, berlaku sewenang-wenang. Nah, pada level paling luas ya, bago itu bentuknya adalah penjajahan. Jadi penjajahan itu adalah satu bentuk kesewenang-wenangan golongan bangsa kepada bangsa yang lain itu. Jadi sampai salah satu golongan yang tadi yang berlaku sewenang-wenang ini mau kembali berserah diri kepada perintah Allah. Jadi perintah Allah sampai dia tidak lagi berlaku sewenang-wenang itu. Jadi harus diperangi itu. Ya. Jadi karena ya kita ini kan anti penjajahan. Nah, maka tidak boleh ada tindakan sikap-sikap arogan, menjajah, menindas begitu. Jadi di sini orang-orang beriman, berarti orang beriman di sini kan masih ada potensi untuk berlaku sewenang-wenang, masih ada potensi untuk bertikai, kan begitu. Maka di sini kan apabila dua golongan orang beriman itu, jadi orang beriman ternyata di sini masih ada, karena kan sisi manusiawinya masih ada nggak? Masih ada. Nah, tetapi orang beriman itu berarti orang yang sudah mengambil sikap memilih hidup di jalan Allah. Iya enggak? Itu kan orang beriman kan begitu. Tapi sisi manusia bisa timbul, bisa muncul. Nah, maka ini petunjuknya. Jika ada dua golongan beriman yang bertikai, maka coba damaikan, coba selesaikan, coba tengahi. Gitu. Dan jangan sampai ada orang yang dari perselisihan itu, dari pertikaian itu, jangan sampai ada yang berlaku sewenang-wenang. Kalau ada yang itu, maka lawan. Ya, gitu. Jadi harus diserang. Ini kan petunjuk dari Al-Quran untuk menghadapi situasi jika ada seperti itu. Maka apa? Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma. Maka apabila dia sudah kembali, si yang berlaku sewenang-wenang itu sudah kembali, ya sudah mau disadarkan gitu ya. Fa'aslihu bainahuma bil adli. Maka damaikanlah keduanya dengan sikap adil. Jadi yang mendamaikan itu tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, tapi benar-benar harus adil, wa aksitu, dan berlaku adil. Berlaku adil lah. Jadi aksitu itu harus lurus. Ya. Harus adil, harus lurus di dalam menengahi. Innallaha yuhibbul
muqsitin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Gitu. Ya, jadi ini salah satu petunjuk kepada orang yang beriman jika terjadi pertikaian di antara dua orang beriman atau dua golongan, maka harus bertindak, yaitu mendamaikan. Kalau tidak didamaikan, apa yang terjadi? Kalau ini dihubungkan dengan masalah informasi, masalah berita, kan surat Al-Hujurat berbicara tentang bagaimana kita mengambil informasi, menyampaikan informasi, dan juga bagaimana kita menerima informasi atau berita-berita supaya benar, supaya tidak distorsi. Nah ini jadi kalau pertikaian ini dibiarkan, masing-masing individu, masing-masing pihak itu kan akan mengumbar kesalahan dari pihak lawannya. Nah sehingga nanti kan jadi pemberitaan miring kan. Nah belum tentu kan pemberitaan terhadap seseorang itu benar karena dari pihak yang berlawanan. Maka harus didamaikan. Ini duduk persoalannya apa? Sehingga nanti kalau ini dibiarkan akan menyebar isu-isu dan fitnah nanti. Ya nggak begitu nggak? Kalau orang ini bertikai, kalau orang ribut, pasea gitu, cek sudah nama. Pasti ini ngomong nggak ke orang lain. Si ini gini-gini, dijelek-jelekan. Nah ini akan menjadi fitnah yang lebih besar lagi. Ya, maka segera damaikan. Kan gitu. Ya kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang-orang mukmin itu ikhwatun. Saudara. Atau apa? Bersaudara. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang beriman, apa itu orang beriman? Orang yang sudah memilih hidup di jalan Allah, sudah mempunyai pandangan dan sikap berdasarkan pelajaran ayat-ayat Allah. Maka itu sudah oleh Allah sudah dinyatakan sebagai saudara. Jadi Allah mempersaudarakan orang-orang yang sudah punya satu visi dan misi hidup dunia akhirat itu. Sebab nanti ini persaudaraan ini akan langgeng sampai ke akhirat. Jadi kalau kita orang beriman, orang yang sudah memilih hidup di jalan Allah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka di mata Allah ini kita adalah apa? Saudara. Jadi saudaranya bukan diikat oleh ikatan darah, ikatan apa lagi? Ikatan keluarga, suku atau apa? Tetapi ikatannya adalah ikatan iman. Gitu. Jadi iman itu mengikat, Allah mengikat orang-orang yang beriman menjadi satu persaudaraan, dan ini kelak akan menjadi saudara di akhirat, di jannah itu. Ya kan, di jannah itu nanti menjadi satu kehidupan orang-orang beriman itu menjadi satu persaudaraan. Sehingga kalau saudara berarti fa aslihu baina ahawaikum. Maka perbaikilah, damaikanlah di antara saudara kalian itu. Begitu. Jadi memperbaiki hubungan di antara saudara itu. Ya bisa dipahami ya. Jadi orang beriman itu bersaudara atau satu persaudaraan, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, jadi damai dengan sesama orang beriman itu satu bentuk ketakwaan. Gitu. Jadi takwalah kepada Allah, di antaranya adalah kita harus bersikap damai dengan sesama orang yang beriman. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang, tidak boleh memusuhi, gitu kan. Maka apabila sekalipun ada permusuhan, maka tugas orang beriman yang lainnya untuk mendamaikan. Dan nanti teliti siapa ini yang curang, siapa ini yang lebih ingin menang sendiri. Nah, itu harus dilawan. Gitu kan. Harus dilawan sampai benar-benar tidak lagi ada sikap arogan, sikap ingin menang sendiri. Begitu. Nah, ini contoh perilaku ya, tatanan perilaku yang diatur ya oleh Allah. La'allakum turhamun, maka takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Itu. Jadi kalau tidak mau patuh dalam urusan ini, maka nggak akan dapat rahmat. Rahmat itu artinya
kasih sayang, nggak akan mendapat kasih Allah. Gitu. Kasih sayang Allah di dunia ini adalah berupa bimbingan, ya nggak? Di akhirat ini nanti berupa ampunan, kan itu ya. Itu rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok. Apa kata lain dari mengolok-olok? Mencemooh, sama tuh. Ya, mengolok-olok, mencemooh itu menjelek-jelekan kan sama ya. Maksudnya itu ya. Satu kaum itu artinya satu kelompok masyarakat, namanya kaum. Jadi kaum itu adalah kumpulan manusia yang diikat dengan batas-batas teritorial gitu, kaum, atau juga bisa dengan hubungan kesukuan yang lebih tinggi dari level kaum itu adalah bangsa. Jadi satu kaum itu bisa cakupannya suku atau juga bisa bangsa, itu satu kaum. Masyarakat lah seumumnya itu namanya kaum. Jadi jangan sampai satu kaum itu mencemooh min kaumin, ya, kaum lainnya. Jangan sampai itu terjadi. Maka Allah menegaskan asa ayyakunu, asa itu artinya kiranya, an yakunu khairon, ya. Kaum itu adalah, kaum yang dicemooh itu khairon, lebih baik minhum, dari mereka yang mencemooh. Jadi artinya asa ayyakuna khairan, bisa jadi, begitulah ya gampangnya. Karena bisa jadi kaum yang dicemooh itu mereka itu khair, lebih baik. Ya, minhum, dari mereka yang mencemooh tadi. Ya misalkan orang Sunda mencemooh orang Jawa. Jawa mah kieu cenah, dasar Jawa. Nah, itu kan mencemooh. Atau orang Padang misalkannya, dasar Padang. Kan bisa aja begitu ya. Atau dasar Betawi, bisa aja gitu. Begitu sebaliknya ya. Dari suku Betawi, Padang, Sunda dan lain-lain itu saling mencemooh. Nah, itu contoh cemooh. Atau juga cemooh antar bangsa. Ya. Orang Indonesia mencemooh orang Afrika misalkan, atau mencemooh orang bangsa India. Di YouTube juga kan ada cemoohan terhadap bangsa India gitu, jorok misalkan. Itu kan bentuk cemoohan dalam bentuk konten, tapi isinya ya cemoohan. Nah, itu juga ada unsur menjelek-jelekan misalkan. Ya, jadi antar bangsa ya. Orang Indonesia mencemooh orang Arab misalkan, bisa aja dasar Arab gitu. Begitu sebaliknya ya, bisa aja bangsa lain mencemooh bangsa kita. Gitu. Itu contoh yaskhor itu, janganlah satu bangsa, satu kaum atau satu kelompok masyarakat tertentu mencemooh kelompok masyarakat yang lainnya. Karena bisa jadi yang dicemooh itu justru lebih baik dari yang mencemooh itu. Kemudian wala nisaun min nisain, begitu juga la nisaun, jangan sampai seorang atau kaum wanita, kaum perempuan ya, mencemooh kaum perempuan yang lainnya. Ya mungkin di sini kenapa disebut perempuan, mungkin perempuan itu ada kecenderungan ke sana ya mungkin ya. Perempuan ini suka menjelek-jelekan perempuan yang lain gitu. Satu wanita itu saling menjelekan misalkan ya. Nah, juga ya, jangan sampai ya seorang wanita mencemooh, mengolok-olok wanita yang lain, karena asa ayyakuna, karena bisa jadi khairan, bisa jadi wanita yang dicemooh itu dia itu lebih baik minhunna, dari si wanita yang mencemooh itu ya. Kemudian apa lagi? Wala talmizu anfusakum. Apa artinya? Wala talmizu anfusakum. Dan janganlah, talmizu itu artinya apa di situ? Mencela.
itu kita perbaiki terjemahannya. Kalau di situ terjemahkan jangan saling mencela satu sama lain, begitu nggak? Ya, nah itu sebenarnya tidak tepat artinya. Artinya kalau di sini tidak bermakna saling. Talmizu itu biasa. Ya, kalau saling itu biasanya menggunakan model pola kata kerja tafa'ala. Kalau misalkan talamaza itu artinya saling mencela. Tapi ini biasa. Ya. Jadi lamaza atau lamiza yalmizu itu mencela saja. Jadi artinya la talmiju, jangan mencela. Siapa yang dicela? Anfusakum. Perhatikan ini katanya, kalimatnya. Anfusakum artinya apa? Kum kalian. Jadi anfus apa? Diri. Jadi anfusakum diri kalian. Nah, jadi di sini jelas nggak kalimatnya? Jangan mencela diri kalian. Nah, sekarang objek celaannya kepada siapa yang dimaksud di sini? Kepada diri. Kalau tadi kan kepada orang lain, kepada kaum lain, kepada bangsa lain, kepada wanita lain. Nah, sekarang jangan juga la talmizu anfusakum. Nah, inilah tadabbur Quran. Kita memahami apa adanya kalimat. Kalau di situ maaf itu terjemahannya sudah ada perubahan. Jadi artinya kurang tepat. Kalau diartikan saling mencela satu sama, bukan begitu arti yang benar. Arti yang benar adalah la talmiju, jangan kalian mencela. Anfusakum berarti diri kalian. Itu kan sesuai arti katanya. Kalau di situ dikatakan satu sama lain, harusnya kalimatnya la talamizu atau la talmizu ba'dukum li ba'din. Nah, harusnya begitu. Sebagian kalian terhadap yang lain. Itu pola kalimat Al-Quran begitu kalau diartikan satu sama lain. Tapi ini mah enggak. Ya jelas. Anfusakum. Jadi diri kalian. Apa artinya? Jangan mencela diri kalian sendiri. Nah, bisa saja nanti ada kecenderungan orang itu mencela dirinya sendiri. Bisa begitu nggak? Saya mah jalmi doib. Saya mah jalmi lemah. Saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah goreng patut, misalkan, dan lain sebagainya. Atau mencela diri dalam arti jamak. Diri kan ini anfus itu jamak. Diri kalian. Bisa juga sasarannya adalah yang dimaksud kaumnya sendiri. Masyarakatnya sendiri, sukunya sendiri. Atau bangsa sendiri itu juga nggak boleh. Mencela bangsa sendiri, bangsa kita sendiri, ya. Atau diri kita, kepribadian kita sendiri. Orang Indonesia mah bisa naon misalkan. Orang Indonesia bisanya begini. Beda dengan orang luar negeri misalkan. Kan itu contoh membandingkan, kemudian ujung-ujungnya mencela diri sendiri, itu juga tidak boleh. Karena ketika kita mencela diri kita, mencela masyarakat kita sendiri, suku kita sendiri, atau bangsa sendiri, itu berarti pikiran itu akan menjadi kenyataan. Gitu ya. Jadi ya artinya kita akan, kalau kita menjelek-jelekan diri kita sendiri, ya akhirnya kita menjadi benar-benar jelek, benar-benar kualitasnya akan buruk. Kan begitu. Itu jangan juga. Nggak boleh. Ya. Jadi karena ada juga kecenderungan ke situ, Kak. Ya nggak? Orang mencela dalam arti menjelek-jelekan diri sendiri. Akhirnya menjadi lemah. Ya enggak? Itu juga jangan. La talmizu anfusakum. Nah, kemudian ada lagi wala tanabazu, ya. Wala tanabazu bil alqab. Tanabazu. Nah, tanabazu ini artinya baru saling. Bisa ini dipahami ya, bentuk katanya tanabaza. Nah, itu bermakna saling. Karena akar katanya dari nabaza, ya. Tapi kalau dibikin kata kerja tambah imbuhan tak dengan alif nih, tanabaza, ya. Tafa'ala itu artinya bermakna saling. Ini benar ini. Tanabazu, janganlah saling memanggil. Memanggil apa?
bil alqobi dengan alqob. Apa itu alqob? Apa di sini diartikan? Alqob itu sama dengan lukub, itu artinya julukan. Jangan saling memanggil dengan julukan-julukan. Itu juga jangan. Jadi julukan-julukan itu kan jadi membuat image jelek, buruk kepada seseorang. Misalkan karena orangnya gendut, tuh si gemrot. Nah, misalkan kan itu alqob namanya, julukan. Misal orangnya kurus, tuh si kurus, si kerempeng. Atau orangnya hitam, tuh si hitam. Dan macam-macam pokoknya. Itu contoh alqob, julukan-julukan. Nah, ya mungkin juga kita pernah. Ya memang saya juga pernah begitu kan. Di pergaulan, di rumah, ya enggak, ada aja orang yang. Jadi kita keenakan menyebut seseorang dengan julukan-julukan yang berimage buruk. Nah, itu juga wala tanabazu bil alqob. Sehingga ini bisa menimbulkan kesan ya kepada orang lain bahwa orang itu memang buruk. Nah, nanti kan ke sana nanti ya enggak? Nah, itu diantaranya ya. Enggak boleh nyebut-nyebut orang dengan julukan. Kemudian apa? Bi'sal ismu al-fusuk ba'dal iman. Apa artinya? Bi'sal ismu. Bi'sal ismu artinya seburuk-buruk nama, seburuk-buruk sebutan, atau sebutan yang buruk adalah apa? Al-fusuk ba'dal iman. Fusuk artinya fasik. Ya. Fasik ini artinya sesuatu sikap yang tidak lurus, tidak konsisten disebut fasik. Pernah dibahas nggak? Nggak pernah kan? Ya itu. Ingat, jadi di ayat manapun arti fasik ya itu maksudnya. Jadi fasik itu satu sikap yang tidak lurus, tidak konsisten dengan yang seharusnya. Ketika orang berjanji tapi tidak ditepati, maka itu fasik. Ketika orang mengetahui kebenaran tetapi yang dia sampaikan bukan kebenaran, itu juga fasik. Jadi sikap yang tidak konsisten, tidak lurus, itu namanya fasik. Nah, maka bi'sal ismu. Ya, bi'sal ismu tadi apa? Seburuk-buruk nama. Seburuk-buruk sebutan adalah kefasikan ba'dal iman, setelah iman. Kefasikan setelah iman. Apa artinya? Nah, kalau kita coba pahami kalimat ini kan adanya di ayat tentang yang dekat tadi kan ada panggilan julukan kepada orang-orang. Ya, maka bisa aja orang itu dipanggil dengan panggilan yang buruk, maka akan menimbulkan image buruk. Namanya bi'sal ismu. Nah, ketika sudah ada bi'sal ismu, seburuk-buruk panggilan, maka itu sudah masuk al-fusuk ba'dal iman. Apa tadi al-fusuk ba'dal? Ya, fasik setelah iman. Jadi fasik itu penyimpangan. Sudah menyimpang dari iman. Yang masih melakukan hal-hal seperti ini, maka itu dikatakan oleh Al-Qur'an al-fusuk ba'dal iman, artinya penyimpangan iman. Itu. Kan ini panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, ya enggak? Wahai orang-orang yang beriman, jangan begini, jangan begitu, ya enggak? Nah, kalau masih begitu, maka namanya al-fusuk ba'dal iman. Itu sudah fasik, sudah menyimpang dari keimanan. Maka ayat berikutnya waman lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, siapa yang tidak mau kembali, ya, siapa yang tidak kembali memperbaiki, ya, maka orang yang demikian adalah orang yang zalim. Zalim artinya apa? Orang yang zalim. Zalim itu artinya udah dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Nah, itu zalim namanya, ya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang zalim. Udah tahu larangannya ini, udah tahu perintahnya itu, tapi seolah-olah tidak mau tahu, itu sudah zalim. Ya. Jadi yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali meluruskan diri, maka dia termasuk orang yang zalim.
Nah, jadi dari ayat itu mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran ya. Mungkin kemarin-kemarin kita ada melakukan hal-hal yang semacam ini ya. Mengolok-olok, mencemooh gitu kaum yang lain atau mencemooh orang lain atau memanggil julukan-julukan. Nah, itu juga dihindari sekarang ya. Kita lanjutkan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah katsiran minaz-dzann. Katsiran artinya banyak. Banyak dari zon artinya prasangka. Hindarilah, jauhilah kebanyakan prasangka. Apa prasangka? Ya, prasangka dugaan ya. Jadi omongan-omongan yang berdasarkan pikiran kita yang menduga-duga bahwa seseorang ini begini-begini, kayaknya dia begini loh, kayaknya itu namanya prasangka. Nah, sekarang sebenarnya boleh nggak manusia berprasangka? Ya, sebenarnya boleh. Yang namanya prasangka itu kan manusiawi, benar tuh. Yang namanya manusia punya pikiran pasti tidak akan lepas dari yang namanya dugaan, prasangka. Yang tidak boleh ini katsiron. Apa katsiron? Kebanyakan berprasangka. Berprasangka itu wajar. Tetapi kalau kebanyakan, nah ini banyak nyangka ini itu kepada orang ini kebanyakan. Ada orang yang begitu, ada. Ya. Orang yang yang suka nyangka ini itu kepada orang kebanyakan, kebangetan. Jangan kebanyakan berprasangka gitu. Kalau berprasangka itu wajar saja, biasa, tetapi ini yang dilarang itu kebanyakan masalahnya. Nah, kenapa? Jauhilah kebanyakan prasangka, karena inna ba'da dzanni itsmun. Karena sesungguhnya ba'da dzann artinya sebagian. Sebagian prasangka itu ismun. Ismun artinya jahat. Ya, sebuah kesalahan, sebuah kejahatan. Namanya itsmun. Seperti apa yang dimaksud? Prasangka yang bersifat jahat. Ada sebagian prasangka yang bersifat jahat. Ismun itu artinya dia sudah kena pasal, sudah kena pidana, bisa dituntut ke pengadilan. Itu namanya apa? Prasangka yang seperti apa? Prasangka yang sudah menjadi fitnah. Ya enggak? Karena ada prasangka yang nanti sifatnya merugikan pihak tertentu, yang sifatnya menuduh pihak tertentu, ya, orang tertentu yang belum tentu orang yang bersangkutan itu menerima, belum tentu itu benar, dan bisa menyakiti hati atau membuat ketidaknyamanan gitu kan, dan itu tidak benar. Nah, itu namanya fitnah. Jadi inna ba'da dzann ismun, kalau dalam bahasa Al-Quran begitu. Kalau dalam bahasa kita, sebagian prasangka itu bisa menjadi fitnah atau bisa bersifat fitnah. Karena orang kebanyakan berprasangka, maka ada sebagian nanti yang akan menjadi bernilai fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan itu bisa merugikan. Nah, itu ismun. Jadi ismun itu bersifat kejahatan. Kalau yang namanya kejahatan berarti sudah masuk ranah hukum, ranah pidana. Nanti begitu. Ada nggak orang yang dituntut ke pengadilan karena prasangka? Ada gitu. Maka karena fitnah, itu fitnah, nggak benar, maka dituntut. Disebut pencemaran nama baik istilahnya kan. Nah, itu kan jadi ismun. Jadi lamun loba teuing prasangka engke orang nggak suka, nanti bisa dituntut kalau ternyata nggak benar. Kita diminta pertanggungjawaban. Nah, memang begitu kan? Dalam kenyataan itu kan begitu. Itu ya, inna ba'da dzanni ismun. Maka ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Itu artinya apa? Di situ diartikan mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan mencari-cari ya kesalahan orang. Juga wala yagtab. Yagtab ini iktaba juga diartikan diistilahkan dengan gibah.
wala yagtab. Jadi artinya yagtab itu dari igtaba, itu dari akar katanya dari goib. Goibun, goib apa? Perkara yang orang tidak saksikan. Nah, tapi itu diomong-omongin. Nah, namanya gibah. Gitu. Ya, gibah. Jadi belum jelas pembuktiannya, belum tahu buktinya, ya, belum jelas, belum disaksikan, tapi diomong-omongin. Namanya melakukan gibah atau gosip lah. Ya. Jadi jangan juga bergosip, ya, membikin gosip. Ba'dukum ba'dun, sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Jadi wala yagtab, ya, wala tajassasu, jangan mencari-cari kelemahan, kesalahan orang lain, dan juga jangan menyebarkan gosip, ya, di antara kalian, ya. Ba'dukum ba'dun, sebagian kalian terhadap yang lain. Nah, kemudian ayat berikutnya, kalimat berikut, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apa artinya? Ahadukum artinya salah seorang di antara kalian, ya. Apakah dari kalian itu yuhibbu artinya suka atau cinta. Apakah dari kalian itu ada yang suka apa? Ayyakula lahma akhihi, makan daging saudaranya maitan, yang mati. Ya, tentunya ini ungkapan, ya, bukan tentunya siapa yang mau, kan. Fakarihtumuhu, sehingga kalian tidak akan suka dengan yang demikian. Ya, mana ada orang mau, ya, makan daging bangkai. Makan, apalagi ini makan daging apa? Makan daging mayat saudaranya. Nah, ini satu ungkapan tentunya, ya. Jadi orang yang melakukan tajassus, cari-cari kesalahan orang, ya, membuat desas-desus, kemudian bergibah, menggosip. Nah, itu berarti ini diibaratkan, diumpamakan dengan makan daging saudaranya yang mati. Ini apa maknanya? Apa maksudnya? Kalau kita mau mencoba cari persamaannya, ya, yang namanya makan daging, enak nggak? Makannya kan enak, kan? Ya, kalau orang makan daging, ya, enak gitu. Jadi itu maksudnya melambangkan sesuatu yang nikmat. Wah, makan daging nih. Nah, sekarang yang dimakan itu adalah daging saudaranya yang mati. Tapi yang dimakan itu daging saudaranya yang mati. Nah, orang mati ketika dagingnya dimakan, dia merasa tidak? Orang mati, dagingnya dimakan. Dagingnya diambil. Dicubit-cubit, dimakan gitu. Ngerasa nggak orang mati? Nggak ngerasa. Nah, begitu. Kalau ada orang yang digosipkan, ya, dibikin desas-desus, ini begini-begini, kejelekannya diceritakan. Tapi kan orangnya tahu nggak bahwa dia sedang digosip? Nggak tahu. Orangnya nggak tahu, orangnya nggak rasa. Kalau dia tahu, sakit nggak? Sakit. Nah, itu ibaratnya begitu. Jadi membuat gosip, menjelek-jelekan seseorang, ya, di belakang, ya, orangnya nggak tahu, berarti orang yang digosipkan itu, orang yang digibahkan itu tidak merasakan apa-apa, nyantai-nyantai aja. Padahal di belakang dia nah, ibaratnya dia sedang dihabisi. Orang yang menggosipkannya enak nggak? Ya, ibaratnya kan orang lagi makan daging itu kan sesuatu kenikmatan. Gosip itu nikmat, kan? Makanya ada orang-orang atau ibu-ibu gosip kan enak, ya. Nah, ibaratnya kan begitu, makan daging, tapi yang dimakan itu saudaranya yang mati. Yang sedang dibicarakan, yang sedang digosipkan itu dia tidak merasakan apa-apa, ya enggak? Ya seperti tadi, orang mati merasa enggak dagingnya dihabisi? Enggak merasa. Nah, itu barangkali, ya, perumpamaannya gitu, ya. Kengeriannya
kebusukannya dari gibah itu adalah ibaratnya begitu. Ini hanya bentuk perumpamaan yang kita berusaha hubungan persamaannya kan begitu. Maka fakarih tumuhu. Artinya gibah, gosip, maka itu sama dengan menceritakan keburukan-keburukan seseorang di mana orang yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia sedang dijelek-jelekan. Itu sama halnya dengan ibaratnya orang mati yang dihabisi. Dagingnya dia sendiri tidak merasakan, tetapi si yang makan itu menikmati makan daging saudaranya. Nah, sehingga kan ada satu ungkapan barangkali ya dalam bahasa Indonesia, fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gitu. Ya enggak? Ya, kenapa fitnah lebih kejam? Ini kan kalau ternyata bukan sekedar dibunuh. Kalau dibunuh aja ya biasa, tapi ini bukan dibunuh tapi dagingnya dimakan. Lebih kejam enggak? Lebih sadis enggak? Lebih sadis. Barangkali begitu ya. Kalau orang mati meninggal kan orang sedih ya. Tapi kalau ini orang dijelek-jelekan. Gitu. Maka orang yang mendengar kejelekan dia tanpa konfirmasi, maka itu bukan sedih tetapi akan membenci. Timbul kebencian nggak di masyarakat terhadap yang bersangkutan? Padahal belum tentu benar, namanya fitnah. Nah itu. Nah barangkali itu ya, ini sebagai pelajaran dari Al-Quran. Masih tentang sekitar apa? Tentang bagaimana kita mengolah informasi, mengolah berita yang kita terima, yang kita ambil dan yang kita sebarkan di masyarakat. Ini salah satu perintah Allah. Ini kita juga harus ketat di dalam urusan ini. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Berarti kita tidak boleh melakukan gosip. Ya. Berusaha semampunya untuk kita menghindari yang namanya gibah, gosip, dan membuat desas-desus. Ya. Maka itu satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah adalah yang menerima taubat dan yang akan memberikan rahmat. Tawwabur rahim, penerima taubat dan pemberi rahmat. Kepada siapa? Ya kepada orang yang mau mengikuti petunjuknya ini. Itu ya. Ayat 12. Kita lanjut ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan telah menjadikan kalian ini syu'uban. Syu'uban apa artinya? Berbangsa-bangsa. Ya, sokbun, satu bangsa. Su'uban berarti bangsa-bangsa. Kan tadi batasan kaum yang paling tinggi itu bangsa. Di bawah itu bisa nanti waqobail, kobilah. Kobilah artinya bisa di sini diartikan suku. Ya, bersuku-suku. Jadi kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Lita'arofu. Agar kalian ta'aruf, saling mengenal. Nah ini juga pola tafa'ala ta'arofa. Ya, bisa diingat-ingat ya polanya ya. Ada ta, ada alif mad tambahan, asalnya kata arofa. Arofa mengenal. Ta'arofa berarti saling mengenal. Jadi adanya perbedaan bangsa dan perbedaan suku adalah untuk saling mengenal. Ya. Jadi saling mengenal ini ta'arufnya nanti tentunya ada media ta'aruf. Ya. Cara ta'arufnya apa salam-salaman, apa ngobrol atau bagaimana gitu ya. Biasanya kan orang melakukan hubungan pergaulan di antara suku, di antara bangsa itu dengan misalkan dengan melaksanakan event-event event olahraga misalkan kan ada ya. Nah, olahraga antar tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat Asia kan ada. Itu juga satu bentuk li ta'arufu bukan?
saling mengenal gitu kan dengan mengadakan event. Ini hanya contoh aja. Apakah kegiatannya gitu, kegiatan supaya saling mengenal gitu di antara suku, di antara bangsa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum. Akram artinya mulia. Yang lebih mulia dari kalian indallah di mata Allah adalah atqakum, adalah yang lebih takwa dari kalian. Jadi dari perbedaan bangsa, perbedaan suku, ya, dengan berbagai perbedaan apa? Adat, budaya, ya, dan ciri-ciri fisik lainnya. Nah, maka itu di mata Allah tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih mulia. Tetapi yang lebih mulia itu dari suku manapun, dari bangsa manapun adalah yang takwa. Nah ini, di mata Tuhan Sang Pencipta, mau bangsa mana, mau suku apapun, nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih mulia. Tetapi kemuliaan di mata Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Dan Allah alim artinya mengetahui. Khabir artinya apa di situ? Teliti. Berarti Allah itu mengetahui dan mencermati. Apa yang diketahui, yang dicermati? Ya ini ketakwaan. Jadi semua kita ini di dunia ini, mau bangsa apapun, mau suku apapun, ya, mau ras apapun, itu berada di dalam pengawasan, pengetahuan dan pencermatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dilihat apa? Yang mau dilihat ini kan akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kalian itu yang lebih takwa gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi ini berbicara tentang apa? Tentang bagaimana kita ini membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik ya di antara sesama manusia ya, di antara kaum, di antara bangsa, di antara suku ya. Sehingga tidak boleh ada prejudis ya, sangkaan-sangkaan ya terhadap bangsa lain. Itu harus dihindari karena bisa jadi ya golongan kelompok manusia yang kita rendahkan, kita cela, itu bisa jadi mereka itu lebih unggul, lebih baik dari kita gitu. Dalam hal yang lain gitu kan. Termasuk di sini adalah dalam hal ketakwaan. Bisa jadi mereka itu justru lebih takwa kepada Allah daripada kita. Kan begitu ya. Nah, jadi itu sampai ayat ke-13 ya. Sementara itu dulu, mudah-mudahan dari yang kita pelajari ini kita dapat pelajaran dan hikmahnya.